Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami Waalaikumsalam. dari kelompok 10 akan mendiskusikan hasil kajian dari kelompok kami, yaitu temanya hukum humanitar internasional. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, NIM 10324154. Saya Sanina Hidayah, NIM 10324145. Saya Dr. Diana, NIM 10324101. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih inti, alangkah baiknya kita membahas latar belakang dulu dari definisi hukum internasional sendiri. Nah, hukum internasional itu merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan antar negara maupun dengan subjek hukum internasional lainnya. Nah, dalam perkembangannya, hukum internasional ini tidak hanya membahas mengenai hubungan kerja antar negara, namun juga mengatur berbagai persoalan internasional yang berkaitan dengan konflik senjata contohnya. Nah, konflik ini juga dapat terjadi antara dua negara maupun dalam satu negara yang melibatkan pemerintah dan kelompok bersenjata tertentu. Konflik tersebut memberikan seringkali menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia di lingkungan. Nah, perlu diketahui juga hukum humanitar itu merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap manusia dalam situasi konflik bersenjata, dan hukum ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia akibat perang serta membatasi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan korban secara berlebihan. Dalam istilah internasional, hukum humanitar dikenal dengan nama International Humanitarian Law. Nah, menurut Hari Motara, hukum humanitar adalah keseluruhan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban perang dan membatasi cara serta alat perang agar tidak menimbulkan penderitaan dan kegaduhan. Dengan adanya hukum humanitar, kita yang berperang tetap diwajibkan menghormati nilai kemanusiaan meskipun berada dalam situasi konflik bersenjata. Nah, selanjutnya itu ada konflik bersenjata dalam hukum humaniter. Yang pertama itu ada pengertian konflik bersenjata. Itu dalam hukum humaniter internasional itu istilah yang digunakan bukan hanya perang, tetapi konflik bersenjata. Konflik bersenjata sendiri itu merupakan penggunaan kekuatan bersenjata antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan berlakunya aturan hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata itu dapat terjadi antara negara dengan negara manapun di dalam wilayah suatu negara yang melibatkan pemerintahan dengan kelompok bersenjata tertentu. Konflik bersenjata itu seringkali menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Yang pertama itu ada konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata internasional itu adalah konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam konflik jenis ini itu, seluruh ketentuan Konferensi Jenewa tahun 1949 berlaku secara umum. Konflik internasional itu biasanya melibatkan angkatan bersenjata resmi dari negara-negara yang saling berperang. Untuk selanjutnya itu ada konflik
tahun 1949 dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Selanjutnya itu ada perlindungan sipil. Yang pertama itu pengertian perlindungan sipil. Perlindungan sipil merupakan salah satu bagian paling penting dalam hukum humaniter internasional. Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut serta secara langsung dalam peperangan sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan dari dampak konflik bersenjata. Perlindungan terhadap masyarakat sipil diatur dalam Konferensi Jenewa yang keempat tahun 1949. Yang kedua itu ada perlindungan terhadap penduduk sipil. Masyarakat sipil merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata. Oleh sebab itu, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan khusus terhadap mereka pihak yang berperang tidak diperbolehkan melakukan serangan secara langsung terhadap masyarakat sipil maupun kawasan permukiman penduduk. Berikut perlindungan terhadap masyarakat sipil antara lain yang pertama itu adalah menyerang penduduk sipil, yang kedua adalah melakukan penistaan, yang ketiga adalah melakukan penyandaran, yang keempat adalah memperoleh bantuan kemanusiaan, yang kelima adalah memperoleh pelayanan kesehatan, dan yang keenam itu adalah memperoleh perlindungan keamanan. Yang selanjutnya itu ada perlindungan terhadap fasilitas umum. Selain melindungi masyarakat sipil, hukum humaniter juga memberikan perlindungan terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat pengungsian. Fasilitas tersebut tidak boleh dijadikan sasaran serang karena digunakan untuk kepentingan masyarakat sipil dan kemanusiaan. Terus selanjutnya ada perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak termasuk kelompok yang paling rentan dalam konflik bersenjata sehingga memperoleh perlindungan khusus. Dalam hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh menjadi tentara dan harus tetap memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan. Nah, kira-kira itu teman-teman. Kesimpulannya yaitu hukum humaniter internasional memiliki peranan penting dalam melindungi manusia saat terjadi konflik bersenjata. Nah, hukum ini juga mengatur perlindungan terhadap korban perang, masyarakat sipil, tenaga medis, perempuan, dan anak-anak. Selain itu, hukum humaniter juga membatasi penggunaan kekuatan dan senjata dalam peperangan agar tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Dengan adanya hukum humaniter internasional ini, nilai kemanusiaan tetap harus dihormati meskipun dalam situasi